Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midun Samsul Purba dengan NIM 6425401. Di sini saya ada data untuk 31 responden yang telah kami kumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Nah, ini data ini adalah dari mata pelajaran mata kuliah metode penelitian. Untuk yang saya bahas kali ini adalah yaitu untuk koefisien determinasi simultan maupun parsial. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah setelah datanya ada, kita masukkan ke sini, baru pindah ke variable view. Lalu beginilah datanya. Ini untuk variable view-nya yang udah diatur sedemikian rupa. Untuk X1 itu kebiasaan berbelanja online, X2 sumber pendapatan, dan Y itu merupakan manajemen keuangan mahasiswa. Dengan setiap value dari setiap pertanyaan X1, X2, dan Y itu adalah ini: 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Lalu untuk measure-nya kita pindahkan semuanya ke scale, kita ubah ke scale. Lalu untuk yang pertama, untuk yang perlu kita cari adalah koefisien determinasi yang simultan, secara simultan. Pergi ke regression, linear, reset dulu. Yang kedependen ini masukin sumber pendapatan dan kebiasaan berbelanja online independen. Maksudnya ini sumber pendapatan masuknya ke independen, dan manajemen keuangan ini masuk ke dependen. Lalu oke. Ya, dan ini adalah hasil dari koefisien determinasi jika dilihat secara simultan. Yang perlu dilihat itu adalah di adjusted R square-nya itu. Jadi kalau dari sini itu untuk secara simultan itu X1 dan X2 memiliki mempengaruhi sebesar 33,9% berdasarkan setiap variabel pertanyaan yang disandingkan menuju ke arah Y. Jadi yang didapat itu adalah sebesar 33,9% dengan 61,9% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar dari konsep yang kami teliti. Lalu gimana sih caranya 33,9% itu dapat dari mana? Itu adalah rumusnya untuk itu dikali 100. Jadi 0,339 dikali 100 itu sama dengan 33,9%. Lalu yang kedua adalah secara parsial. Untuk yang secara parsial itu masuk ke regression, linear. Lalu yang bedanya itu adalah di statistik, diklik part and partial correlation. Part dan partial correlation ini untuk melihat secara tersendiri. Jadi seperti ini nih, ini hasilnya. Yang dibaca itu adalah di partnya, dan sumber pendapatan itu adalah di sini. Jadi jika dikalikan 100 adalah jadi jawab itu kalau dikalikan minus 1,47 itu dikali 100 sama dengan 2,67%. Itu adalah hasil yang didapat memiliki dari kebiasaan berbelanja online jika sumber pendapatan itu dikendalikan. Jadi di sini tuh bisa dilihat
hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang kedua itu adalah sumber pendapatan mahasiswa. Sumber pendapatan mahasiswa itu setelah dikali 529. Lalu untuk lebih gampangnya lagi, kita tinggal kalkulatorkan saja biar lebih simpel. Seperti ini, masukin angkanya 0,529 akar pangkat 2 dengan 0,27981 dikali 100 dengan 27,9 jika dibulatkan. Maka untuk yang sumber pendapatan itu memiliki nilai 27,98% jika X1 nya dikendalikan. Lalu untuk melihatnya secara keseluruhan itu adalah seperti ini. Untuk kebiasaan berbelanja online setelah sumber pendapatan dikendalikan memiliki nilai, untuk ulangnya kita ulang lagi, 0,187, maksudnya minus 0,147 di berapa 2. Nah, ini tinggal dikali 100 kali 0,147 karena dia minus di akar pangkat 2 sama dengan, lalu dikali 100. Nah, ini hasilnya 2,1% memiliki pengaruh sebesar 2,1%, dan sumber pendapatan adalah tadi itu 27 sekian. Lalu seperti itu aja untuk metode koefisien determinasi dalam metode kuantitatif dengan regresi berganda. Terima kasih.